Oke, balik lagi ya sama gue di Red Hooligan ya, channelnya fans loyal Manchester United ya, di garis keras Red Hooligan ya. Oke, di pagi hari ini ya gue mau ngobrol bincang-bincang dikit ya seputar kabar pemain yang merasa superstar ya di skuad kita ya, Manchester United ini ya, yang laganya banyak banget ya. Itu siapa lagi kalau bukan Alejandro Garnacho ya geng ya. Oke, di kabarnya ya geng, ini isunya kabarnya si Garnacho ini ya mengasih ultimatum buat kubu Manchester United dan klub ya. Jadi dia mau ultimatum, ia bilang begini geng ya, ia siap absen sepanjang musim sepanjang musim 2025 atau 2026 jika transfer ke Chelsea nggak terwujud, seperti itu geng dia bilangnya geng ya. Jadi ini bocah udah dari kemarin yang pas pakai baju Aston Villa ya, tulisannya Rashford ada gitu, pokoknya banyak banget lah ini bocah, apa namanya, laganya gitu ya, merasa kalau emang dia di klub itu superstar gitu kan ya. Jadi kita 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 nggak butuh lah pemain-pemain begini ya geng ya, pemain-pemain yang merasa dirinya lebih gede daripada klub ya geng ya. Walaupun ya mungkin gua rasa sih musim kemarin nggak oke-oke banget sih si Garnacho. Yang oke tuh di musim 2023-2024 tuh emang dia lumayan oke ya kan ya. Kalau musim kemarin gua rasa sih not better than 2023-2024 ya musimnya. Jadi gua rasa Garnacho ini benar-benar, jadi dengan tingkah lakunya yang begitu itu membuat harganya si Garnacho ini jadi ini geng, apa namanya, jadi turun karena segala drama-drama yang dia bikin tuh jadi kan jadi informasi bahwa dia memang udah nggak pengen lagi di MU ya kan, udah nggak suka lagi dengan MU, pengen cabut intinya gitu kan. Jadi harganya bisa turun geng. Jadi banyak problematik di dalam hubungan dia dengan klub ya kan karena statement-statementnya dia dan postingan-postingannya dia yang pakai baju Aston Villa dan segala macam ya kan. Jadi klub-klub lain itu ngelihat kalau emang dia benar-benar udah nggak betah di MU gitu, atau mungkin emang nggak mau di MU gitu kan. Jadi bisa bisa mempengaruhi harga sih geng. Ya kita gua rasa sih gua nggak kehilangan ya, lu mungkin juga nggak bakal kehilangan kalau Garnacho alhasil emang berhasil pindah ke Chelsea. Gua nggak begitu rugi ya dengan Garnacho yang ke Chelsea ya kan ya. Gua malah justru terus terang suka suka dan bener-bener seneng ya datangnya Mbeumo dan Cunha, karena dua gelandang serang baru kita ini dua-duanya bisa bisa umpan silang bagus geng, bisa crossing yang bagus juga ya kan, bisa ngasih umpan-umpan delivery umpan yang enak buat striker kita ya. Jadi kalaupun ya ada yang bilang misal kalau misalnya Sesko itu work dan dia bisa nyetel, bisa bisa apa namanya ya, bisa jadi gitu ya di Premier League di awal musim debutnya mungkin gitu ya. Gua rasa itu nggak salah, nggak bukan hal yang mengagetkan ya, karena gelandang serang kita dua-duanya udah dapat yang bagus, yang udah dapat Mbeumo dan si Cunha, yang dua-duanya ini prioritasnya dua orang ini tuh bukan untuk nyekor sendiri, bukan untuk egonya sendiri menghasilkan gol-gol untuk atau pencapaian untuk pribadi gitu. Jadi dia lebih mementingkan gameplay tim plan gitu ya. Jadi gua rasa kalau emang Sesko bisa jadi itu bukan hal yang mengagetkan, karena ya itu tadi, dua orang ini telah gabung di squad kita dan ya alhasil kalau Sesko bisa aja jadi moncer gitu ya ketimbang Hojlund di musim debutnya. Pas Hojlund di musim debutnya apa ada yang bisa ibaratnya bisa jadi pelayannya Hojlund kan cuman Bruno ya kan, nggak ada yang lain gitu kan ya, cuman Bruno doang yang bisa delivery enak, yang lain pada ampas semua, nggak bisa crossing. Anthony pas itu nggak bisa crossing ya kan, Garnacho lagi ya di sisi kiri nggak bisa crossing juga, ada umpan-umpan enak buat Hojlund ya kan. Jadi gua rasa sih ini better
kabar baik ya buat kita fans Mancunian ya, karena gua rasa Hojlund bisa si Sesko ini bisa jadi di MU ya, karena sudah ada dua gelandang serang yang oke ya buat squad kita di musim ini. Begitu, geng. Kabarnya ya pokoknya Garnacho ini intinya udah ngebet banget pengen ke Chelsea ya. Jadi ini masih dibicarakan lagi. Chelsea sebenarnya udah naruh minat banget ya, geng, ke Garnacho. Cuman tadinya Chelsea itu kabarnya ya, yang pertama-tama kabarnya tuh dia si Chelsea ini nggak pengen bayar pakai uang cash buat si Garnacho gitu ya. Kan lucu ya, geng ya. Apa ya? Gua kaget juga ngeliat ininya beritanya kan. Si Chelsea pinter banget, geng. Jadi kalau masalah ini dia agak lumayan culas lah, gua rasa lah Chelsea ini. Dia pengennya nggak mau bayar cash, dia pengennya nuker sama si, ada beberapa yang ditawarin lah dari pihak Chelsea ya untuk swap dengan Garnacho. Ada Nicholas Jackson, terus Christopher Nkunku, abis itu Axel Disasi, sama Renato Veiga. Ini juga pemain belum lama dibeli loh, Renato Veiga loh. Terusnya itu sebagai terusnya itu apa ya? Intinya itu ya pemain-pemain yang ditawarkan untuk swap deal dengan Garnacho ya, ditukar gitu ya. Tetapi intinya kan MU hanya ingin penjualan tunai, yang di dari pihak kita tuh pengennya penjualan tunai, bukan swap deal gitu ya. Kita butuh duit buat alokasiin ke yang lain gitu ya, ke mungkin misalnya ke target kita Baleba ini ya kan ya. Jadi Chelsea please lah ya, bayar pakai duit cash gitu. Oke, jangan jangan tuker-tuker tuker-tuker pemain lah, nggak butuh pemain lo gitu ya. Habis itu ya, jadi dikabarkan si MU ini membantul si Garnacho 50 juta. Cuman Chelsea-nya karena pengen swap deal nggak diterima oleh pihak MU, jadinya Chelsea cuman mau bayar di angka sekitar 30 juta pound ya. Oke, jadi ya eh, jadi gua rasa si Garnacho ini ya bakal 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 berlabuh ke Chelsea sih ya. Ini cuman tinggal beberapa lagi lah ya, beberapa nunggu cuman sebentar lagi dah ya kayaknya sih deal ya dengan Chelsea ya. Jadi ya buat lo semua fans Mancunian, menurut lo bagaimana ya kalau di compare dengan kontribusi dia di musim-musim sebelumnya bersama MU? Apakah lo semua merasa kehilangan Garnacho pergi, atau lo semua nggak begitu peduli ya? Lo boleh tulis komen di bawah ya, geng ya. Mungkin cukup segini doang breaking news dari gue ya di pagi hari ya. Oke, geng, para Mancunian, buat lo semua yang belum subscribe boleh banget di subscribe ya, geng ya. Jangan lupa di like, di komen, di share ya, geng ya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye guys.